Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa dulu ya. Dan ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk menulisnya. Adapun tujuan pembelajaran dari bab kimia karbon gugus fungsi adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tata nama keton atau nanti nama iupaknya alkanon, belakangnya non. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Keton atau alkanon adalah senyawa dengan gugus fungsi CO, di mana CO ini selalu terletak di tengah ya, dengan memiliki struktur RCOR. Nah, nanti dia ada di tengah, selalu berikatan dengan rantai alkil, dimana nanti C-nya ini adalah C dari keton ya. Nanti kalau dijabarkan C-nya ini berikatan rangkap dengan O seperti ini ke atas ya. Jadi keton itu CO rangkap. Nah, keton seperti yang sudah kita bahas di awal video mengenai pengenalan gugus fungsi, keton ini berisomer fungsi dengan aldehid. Karena kedua homolog ini mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO. Nah, seperti yang sudah kita bahas di part-part sebelumnya ya, nanti kimia karbon gugus fungsi yang kita bahas ada 6 gugus fungsi turunan dari hidrokarbon. Nanti terdiri dari 3 pasang. Pasangan yang pertama alkohol dengan ether, pasangan yang kedua aldehid dengan keton, pasangan yang ketiga yaitu asam karboksilat dan ester. Di part yang bagian 3 kita telah membahas alkohol, part bagian kedua kita telah membahas ester, dan part bagian 5 sebelumnya kita telah membahas tentang aldehid. Sekarang fokus kita ke part bagian 6 yaitu keton. Gugus fungsinya CO terdapat di tengah dengan rumus umumnya CnH2nO, nama iupaknya nanti alkanon, nama trivialnya alkil keton. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tata nama trivial atau yang disebut sebagai nama lazim. Nama lazim dari alkanon berakhiran alkil keton seperti contoh berikut ini. Nah, ini gugus keton ada di tengah ya, di mana kirinya mengikat CH3, kanannya CH3. Tapi nanti si keton yang di tengah ini gugus C-nya ikut dihitung, ikut terlibat gitu ya. Nanti di tata nama iupaknya dia ikut terlibat. Nah, di sini nama alkil keton. Nah, alkilnya di kiri metil, di kanan metil, jadi namanya dimetil karena mengikat 2 metil yang sama di kiri dan kanan. Dimetil keton. Nah, contoh yang kedua, yang kirinya mengikat CH3 metil, yang kanannya mengikat C2H5 etil. Nah, namanya jadi metil etil keton. Nah, ini seperti di tata nama yang mengenai aldehid ya. Si alkilnya ini atau R-nya ini tidak harus sesuai abjad. Jadi nanti bisa aja ditulis etil, metil, keton gitu ya. Jadi alkil-alkilnya ini tidak harus berurutan sesuai abjad. Nah, contoh yang ketiga, di kirinya mengikat CH3, tengahnya ada gugus keton, di kanannya ada C3H7. Nah, di kirinya metil, di kanannya propil, dan di tengahnya keton. Jadi namanya metil propil keton. Selanjutnya contoh yang keempat, keton sebelah kirinya mengikat C2H5 atau etil, sebelah kanannya mengikat C2H5 juga etil. Nah, maka namanya dietil keton karena etilnya ada 2. Ini nama-nama trivial yang sering muncul di golongan alkanon atau keton. Selanjutnya kita masuk ke tata nama iupak. Di sini ada aturan baku karena berlaku internasional ya. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang sudah kita tentukan dulu rantai terpanjang yang mengandung gugus CO. Jadi gugus ketonnya C-nya ini harus masuk sebagai rantai utama. Nah, yang kedua tahapannya beri nomor dari karbon yang terdekat dengan gugus CO. Karena CO-nya ini masuk ke rantai utama, maka C-nya ini dihitung yang paling dekat dengan gugus si ketonnya atau CO.
Selanjutnya langkah ketiga, beri imbuhan on pada nama rantai utama dan tuliskan nomor posisi gugus fungsinya. Jadi gugus fungsi si keton ini ada di nomor berapa, kita tuliskan dulu nomornya, baru nama rantai utamanya. Nah, langkah keempat, tentukan nama dan jumlah cabang, ya, sertakan dengan nomornya. Jadi nanti nomor cabang, terus nomor cabang diikuti nama cabang. Nah, baru nanti nomor si gugus fungsi ketonnya, lalu nama rantai utama. Ya, kalau ini ada cabang. Selanjutnya urutkan nama cabang sesuai alfabet kalau cabangnya beda jenis. Jadi nanti kalau IUPAK dilihat ya, alfabet dilihat sesuai alfabet cabangnya, tapi kalau trivial tidak. Nah, contoh soal yang pertama. Contoh yang 1A. Nah, ini tidak ada cabang, jadi kita langsung tentukan rantai utama terdiri atas 3 atom C, di mana atom yang tengah adalah gugus fungsi keton. Selanjutnya kita beri nomor. Penomoran dimulai dari kiri boleh, dari kanan boleh, karena ketonnya sama-sama di nomor 2 ya. Misal dari kiri ini 1, 2, 3. Karena tidak ada cabang, maka langsung kita namakan. Karena ketonnya di nomor 2, berarti namanya nanti 2 propanon. Nah, selanjutnya yang B, kita tentukan dulu rantai utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang di mana atom C pada gugus keton harus masuk sebagai rantai utama. Nah, ini rantai utama, ini gugus keton. Nah, ini ada cabangnya. Selanjutnya kita penomoran. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus keton, berarti dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabang ada di nomor 3. Berarti kita tulis nama cabangnya dulu. Karena C-nya 1, berarti 3 metil. 3 metil. Nah, ketonnya di nomor 2, berarti 2. Rantai utamanya 5, berarti 2 pentanon. Nah, selanjutnya kita ke nomor 1C. 1C kita tentukan dulu rantai terpanjang, di mana gugus ketonnya C pada gugus keton harus masuk rantai utama. Yang mana yang terpanjang, yang dari atas ke bawah ya, yang nyambung terus, nggak boleh putus. Nah, ini adalah rantai utama. Ini gugus ketonnya. Nah, berarti selain rantai utama dia adalah cabang. Selanjutnya kita penomoran. Nomor dimulai dari bawah karena paling dekat dengan gugus keton. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita namakan. Nama dimulai dari nama cabang dulu karena cabangnya sama-sama CH3. Yang satu di nomor 4, yang satu di nomor 5, berarti namanya adalah 4,5 dimetil karena metilnya ada 2 sejenis cabangnya ya. Baru nomor si gugus keton ada di nomor 3, rantai utamanya 7, berarti heptanon ya. Selanjutnya kita ke nomor D. Kita tentukan dulu rantai utama di mana gugus keton harus masuk sebagai rantai utama. Dari kiri bukan ke kanan tapi belok, itu yang lebih panjang dan gugus keton masuk sebagai rantai utama ya. Nah, cabangnya ada 2, sama-sama metil atau CH3. Selanjutnya kita nomorin. Nomor dimulai dari kiri atau dari kanan. Kalau dari kiri, keton di nomor 3, dari kanan ketonnya di nomor 4. Maka kita mulai dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, metil nyantel di nomor 2 dan 4 sejenis, maka penamaannya adalah 2,4 dimetil. Nah, keton di nomor 3 berarti 3, rantai utamanya 6, heksanon. Nah, mudah ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya soal nomor 2, tuliskan rumus struktur dari nama senyawa sesuai aturan IUPAK. Jadi kebalikan di nomor 1, nomor 2 ini ada nama, kita bikin strukturnya. 2A,
3 metil 2 pentanon. Langkah pertama kita gambar dulu rantai utamanya. Penta berarti C-nya ada 5. Kita bikin C-nya 5. Terus non berarti ada gugus keton di mana? Di atom C nomor 2. Berarti kalau dari kiri ya, boleh dari kiri, dari kanan boleh. Kalau di sini tulisnya saya dari kiri ya. Ada keton di nomor 2. Terus ada metil di nomor 3. Berarti metilnya di sini di nomor 3. Kita lengkapin H pada rantai utama. Ini CH3, ini H-nya udah nggak ada ya karena ulangan C-nya udah 4 ya. Selanjutnya yang ini H-nya 1, yang ini H-nya 2, yang ini H-nya 3. Nah, inilah nama dari 3 metil 2 pentanon. Selanjutnya kita ke nomor 2B. 2B ada 4,4 dimetil 2 pentanon. Masih pentanon, kita gambar C-nya ada 5. Ya. Terus ada non, berarti ada gugus keton di atom C nomor 2. Kalau nomor dari kiri berarti ketonnya ada di sini. Terus ada metil jumlahnya 2 di mana? Di nomor 4 dan 4 ya. Kalau dari kiri berarti nomor 4 di sini. Ini ada metil, ini ada metil. Kita lengkapi H pada rantai utama. Ini CH3, ini enggak ada H-nya lagi karena tangan C-nya udah 4. Ini H-nya 2, ini juga tidak ada H-nya karena C-nya tangannya udah 4. Ini CH3. Nah, inilah nama senyawa dari 4,4 dimetil 2 pentanon. Itu semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya ke nomor 2C. Ada 4 etil, 4 metil, 3 heksanon. Heksa C-nya 6. Kita gambar dulu C-nya jumlahnya 6. 4, 5, 6. Ada keton di atom C nomor 3. Jika nomor dari kiri maka ketonnya ada di sini. Terus ada metil di nomor 4. Berarti metilnya ada di sini ya. Terus ada etil juga di nomor 4, berarti etilnya di sini. Etil itu C2H5 ya. Kita lengkapin H pada rantai utama. Ini CH3, ini CH2, ini enggak ada H-nya, ini juga enggak ada karena tangan C-nya sudah 4 ya. Ini tangan C-nya udah 4, jadi tidak ada lagi H. Ini H-nya 2, ini H-nya 3. Nah, inilah nama dari 4 etil, 4 metil, 3 heksanon. Mudah ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya adalah soal uji pemahaman. Soal uji pemahaman ini terdiri dari 2 soal ya. Soal nomor 1, kalian tuliskan nama yang tepat untuk senyawa di bawah ini. Ada 1A, 1B, 1C, dan 1D. Selanjutnya soal nomor 2, kalian diminta untuk menuliskan rumus struktur dari senyawa di bawah ini. Ada 2A, 2B, dan 2C. Silahkan dikerjakan di buku tulis kimia masing-masing. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, mari kita berefleksi. Setelah mempelajari materi pada video ini, mari berikan umpan balik yang membangun di kolom komentar ya. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.